Yo guys, gimana kabarnya kali ini? Semoga sehat-sehat saja ya. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul War of the World yang dirilis pada tahun 2005. Film ini bercerita tentang seorang ayah yang harus melindungi kedua anaknya dari serangan makhluk luar angkasa. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal dijelaskan kalau abad 21, bumi diamati oleh kecerdasan yang lebih besar daripada kita. Manusia yang sibuk mengurus diri sendiri sedang diamati dan dipelajari. Manusia yang memiliki kepuasan tak terhingga berkeliling dunia dan menganggap kalau di dunia hanya mereka saja. Namun, di seberang bumi ada kecerdasan yang lebih tinggi dan tak bersahabat sedang memandang planet kita dengan tatapan iri. Perlahan tapi pasti, mereka akan menyerang. Setelah itu, diperlihatkan tokoh utama kita bernama Ray yang diperankan oleh Tom Cruise yang sedang bekerja. Saat pulang kerja, di sana sudah ada mantan istrinya bernama Mary Ann dan suami barunya bernama Tim. Mereka berdua akan pergi ke Boston ke rumah orang tua Mary Ann dan menitipkan kedua anaknya bersama Ray. Kedua anaknya bernama Robbie dan Rachel. Setelah itu, Mary Ann berangkat. Ada berita menjelaskan negara Ukraina sedang mengalami gangguan listrik dikarenakan badai kilat. Ray mengajak Robbie bermain baseball. Setelah beberapa lama bermain, Ray membuat Robbie kesal dan membuat kaca rumah Ray pecah. Setelah itu, Ray pergi tidur. Saat bangun, Robbie sudah tidak ada di rumah. Rachel bilang kalau Robbie pergi keluar menggunakan mobil Ray tanpa izin. Ray pergi keluar dan semua orang berhenti untuk melihat ke atas karena awan terlihat sangat aneh dan sangat gelap, disertai angin yang kencang beserta petir. Ray mengajak Rachel untuk melihat awan tersebut. Saat angin berhenti, tiba-tiba kilat menyambar berulang kali. Ray dan Rachel masuk ke dalam, tapi kilat masih terus menyambar berulang kali dan menyambar di satu tempat saja. Well, it's the 4th of July. And strike twice in the same place. Ray dan Rachel berlindung di bawah meja dan kilat pun masih tetap menyambar. Setelah beberapa lama, akhirnya kilat pun berhenti dan membuat listrik dan alat elektronik lainnya mati. Ray segera pergi keluar untuk mengecek yang ternyata listrik seisi kota padam dan juga semua mobil tidak mau menyala. Ray bertemu dengan Robbie. Robbie bilang kalau kilatnya menyambar sebanyak 26 kali di tempat yang sama dan membelah jalan seperti lubang. Ray segera pergi ke gereja tempat kilat menyambar dan Robbie masuk ke rumah untuk menemani Rachel. Saat perjalanan, Ray bertemu temannya yang seorang mekanik bernama Manny yang sedang memperbaiki mobil. Ray pun sampai di sana, dan di sana sudah ramai orang yang ingin melihat bekas sambaran. Ray segera menghampiri bekas sambaran dan memegang bongkahan batu. Ray bilang kalau bongkahan itu sangat dingin. Saat semua orang melihat bekas sambaran, tiba-tiba tanah berguncang seperti gempa, dan jalan pun mulai retak dan hancur beserta bangunan di dekatnya. Orang-orang segera lari mencari tempat berlindung. Jalan pun tenggelam ke dalam. Mobil yang masuk ke dalam lubang terlempar sendiri dan ada suatu benda yang sangat besar keluar dari dalam tanah.
Saat kondisi mulai tenang, tiba-tiba alien mengeluarkan suara yang keras dan menembak semua orang. Dan situasi langsung menjadi kacau. Orang yang ditembak alien ini akan menjadi abu, guys. Oh iya, alien ini dipanggil tripod ya, guys. Ray segera menyelamatkan diri dan melihat tripod ini sangat besar, juga mempunyai kaki seperti tentakel. Ray akhirnya sampai di rumah dan seluruh badannya diselimuti abu orang yang ditembak tadi. Setelah itu, Ray segera membersihkan diri dan menyuruh kedua anaknya bersiap-siap untuk pergi dari sana. Ray juga membawa sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Setelah siap, Ray dan kedua anaknya segera pergi dan mengambil mobil yang habis diperbaiki. Ray bilang ke Manny untuk masuk ke mobil. Jika tidak, dia akan mati. Manny tidak mau masuk dan Ray segera pergi. Tripod sudah ada di belakang yang menembak Manny dan dengan sekejap menghancurkan kawasan kota itu. Sesampainya di jalan tol, bisa dilihat kalau mobil Ray saja yang bisa menyala. Ray bilang ke Robby kalau mesin itu mungkin sudah terkubur sejak lama dan yang mengendalikan mesin itu turun dari kilat yang menyambar. Ray pun sampai di rumah mantan istrinya. Saat masuk rumah, sudah kosong karena Mary Ann dan tim sudah berangkat ke Boston. Listrik di rumah Mary Ann masih menyala dan sepertinya di kawasan itu masih belum dijangkau tripod. Mereka bertiga pun memutuskan untuk beristirahat di sana dan segera tidur di ruang bawah tanah. Saat sedang tertidur, Ray dan Robby terbangun karena sambaran kilat yang seperti di awal tadi. Tiba-tiba ada suara gemuruh dan tempat itu berguncang, juga ada suara seperti ledakan. Mereka bertiga segera masuk ke ruangan seperti tempat saluran air. Paginya, Ray pergi keluar untuk mengecek. Ternyata di depan rumah ada pesawat jatuh. Di sana juga ada beberapa orang wartawan yang sedang mencari makanan di puing-puing pesawat. Dia bilang kalau tripod ini ada lebih dari satu. Segala serangan yang dikerahkan sama sekali tidak mempan, karena di sekeliling tripod ada perisai yang tidak terlihat. Dan tripod ini sudah menghancurkan beberapa kota. Wartawan ini juga bilang kalau tripod sudah terkubur sejak lama dan yang mengoperasikan turun lewat kapsul dari sambaran kilat. Tiba-tiba mereka mendengar suara tripod yang mendekat dan segera pergi dari sana. Ray pun juga segera pergi dan berencana pergi ke Boston. Saat sampai di pedesaan, Rachel ingin buang air. Saat menuju ke sungai, dia tidak sengaja melihat mayat yang sedang mengambang dan segera digendong oleh Ray. Setelah itu, ada rombongan tentara lewat. Robby pun ingin bergabung dengan tentara untuk melawan tripod. Ray tidak memperbolehkan Robby dan berdebat cukup lama. Selesai berdebat, mereka bertiga segera pergi dari sana. Saat akan sampai pelabuhan, mereka bertiga terhadang oleh kerumunan orang yang ingin menaiki mobil mereka. Ray dikejutkan oleh seseorang yang tiba-tiba naik di kap mobil. Ray menaikkan kecepatan agar orang itu jatuh. Tapi mobil Ray malah menabrak tiang listrik karena hampir menabrak seseorang. Kerusuhan pun terjadi. Semua orang berebut ingin naik ke mobil Ray. Ray dan Robby diseret keluar dan Rachel masih ada di mobil. Saat Ray mau menyelamatkan Rachel, beberapa orang sudah masuk duluan ke mobil. Akhirnya, mau tidak mau, Ray menggunakan pistolnya untuk peringatan.
Setelah situasi tenang, Ray pun juga ditodong oleh seseorang yang ingin mengambil mobilnya. Ray membuang pistolnya dan segera menyelamatkan Rachel. Mereka bertiga segera masuk ke bar. Kerusuhan pun terjadi lagi karena ada seseorang yang menemukan pistol milik Ray dan segera menembak sopir mobil yang tadi menodong Ray. Akhirnya, mereka bertiga terpaksa berjalan kaki menuju pelabuhan. Saat mengantri, Rachel melihat ke belakang kalau pohonnya bergerak sendiri, yang ternyata ada tripod di belakang mereka semua. Kerusuhan pun terjadi. Semua orang berebut untuk naik ke kapal. Ray dan kedua anaknya berhasil naik ke kapal. Saat kapal jalan, tiba-tiba ada tripod keluar dari dalam air dan menggulingkan kapal mereka. Ray dan kedua anaknya selamat dengan berenang ke pinggiran, dan terlihat kalau semua orang dibantai oleh para tripod. Para warga yang selamat sedang berjalan ke pengungsian, dan di depan terdapat tentara yang sedang berperang dengan tripod. Segala serangan yang dikerahkan oleh tentara tidak ada pengaruhnya, karena tripod dikelilingi oleh perisai yang tidak terlihat. Para tentara akhirnya menahan tripod agar para warga mengungsi dengan selamat. Robby masih bersikeras untuk bergabung melawan tripod. Tetapi Ray tidak memperbolehkan dan bilang ke Robby untuk memikirkan adiknya. Robby memohon ke Ray agar diperbolehkan bergabung. Ray pun terpaksa memperbolehkan Robby karena Rachel mau dibawa oleh orang yang tak dikenal. Saat Ray mengambil Rachel, tiba-tiba ledakan besar muncul dan terlihat tripod sudah berhasil menembus pertahanan tentara. Ray berlari menyelamatkan diri. Dia bertemu seorang pria bernama Harlan yang menawarkan tempat di bawah tanah. Setelah itu, Ray menemani Rachel dan menyanyikan lagu agar Rachel tidur. Ray berbincang dengan Harlan. Dia bilang kalau tripod baru saja mengalahkan kekuatan terbesar negara dalam waktu beberapa hari. Dan ini sudah bukan perang lagi, melainkan pembasmian. Saat Ray akan tidur, tiba-tiba tanah berguncang lagi karena tripod sedang mencari yang masih hidup di bawah tanah. Harlan mempunyai ide gila untuk menyerang tripod dari bawah tanah. Ray bertanya kepada Harlan, mengapa dia membawa Ray dan anaknya ke sini. Harlan bilang untuk berjuang bersama melawan tripod. Udah gila emang Harlan ini. Setelah itu, terlihat tanaman seperti akar berwarna merah. Rachel diajak bicara oleh Harlan yang membuat Ray marah karena Harlan berbicara yang tidak-tidak ke Rachel. Setelah itu, tripod berhenti berbunyi dan tiba-tiba ada drone tripod masuk sedang mengamati tempat mereka. Saat bersembunyi, Ray melihat Harlan mengambil kapak akan menyerang tripod, tapi Ray membujuknya agar tidak menyerang. Saat Harlan menghampiri Ray, dia tidak sengaja menjatuhkan sesuatu yang membuat mereka bertiga hampir ketahuan. Beruntung, mereka tidak ketahuan karena sembunyi di balik cermin dan tripod pun teralihkan. Akhirnya, tripod pun pergi. Tidak lama setelah pergi, malah datang aliennya sendiri untuk mengecek tempat Harlan. Mereka bertiga pun harus main petak umpet lagi bersama alien. Di sini, Harlan laki-laki ingin menyerang alien dengan shotgunnya.
Ray pun menahan Harlan agar tidak menembak dan setelah itu alien pun pergi. Terlihat tanaman merah seperti yang dipegang Ray tadi tumbuh dengan cepat. Harlan memanggil Ray dan terlihat tripod sedang menyedot darah manusia dan menyiram ke seluruh tempat agar tanaman merah itu tumbuh. Harlan pun panik dan menggali untuk membuat terowongan. Ray menyuruh Harlan agar tidak berisik, tapi tidak dipedulikan. Harlan memukul Ray dengan sekop. Ray yang tidak ingin putrinya mati karena Harlan segera menyuruh Rachel agar tutup mata dan bernyanyi, sedangkan Ray akan membunuh Harlan. Setelah beberapa saat, Ray berhasil membunuh Harlan dan mereka berdua segera tidur. Rachel yang masih terbangun dikejutkan dengan drone tripod. Ray segera memotongnya dengan kapak. Rachel lari entah kemana. Ray segera pergi keluar untuk mencari Rachel yang ternyata di luar sudah dipenuhi oleh akar merah. Ray pun ketahuan oleh tripod. Saat akan ditangkap, Rachel tiba-tiba berteriak yang membuat dirinya tertangkap. Mengetahui hal tersebut, Ray memancing tripod agar menangkap dirinya dengan menggunakan granat yang ditemuinya di mobil tentara. Ray pun akhirnya tertangkap juga dan dikurung bersama yang lainnya. Saat berbicara dengan Rachel, Ray ditarik ke dalam oleh tripod. Beruntung, ada satu tentara yang menarik Ray agar tidak masuk tripod. Ray yang hampir masuk ke tripod akhirnya selamat dan meledakkan granatnya tepat di dalam tripod. Akhirnya tripod pun meledak dan terjatuh. Singkat cerita, mereka berdua sampai di Boston. Ray menyadari akar yang sebelumnya merah sekarang berubah menjadi abu-abu dan juga kering. Terlihat sebuah tripod yang sudah terjatuh. Tentara bilang kalau tripod itu tiba-tiba berjalan tak tentu arah dan jatuh. Setelah itu, para pengungsi dikejutkan oleh tripod yang masih berjalan. Ray melihat burung-burung mengelilingi tripod sadar kalau perisai tripod sudah tidak ada. Ray segera memberitahu tentara. Para tentara pun akhirnya menyerang tripod bertubi-tubi dan berhasil dijatuhkan. Saat mendekati tripod yang sudah jatuh, ada alien yang keluar dari tripod dan berubah menjadi kering seperti akar merah tadi. Ray akhirnya berhasil menuju rumah orang tua Mary Ann. Dan ajaibnya, di sini Robbie masih hidup, guys. Dan tidak dijelaskan bagaimana Robbie masih bisa hidup setelah ledakan tadi. Di akhir diperlihatkan kota yang sudah hancur dan dijelaskan kalau para alien itu kalah karena sebuah bakteri atau kuman yang ada di bumi. Dan film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film War of the World. Menurut saya, film ini memiliki efek yang bagus meskipun dibuat di tahun 2005 dan ceritanya juga tidak membosankan. Sekian dari video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.